Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 31 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak di ibadah Minggu Trinitas, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 24 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp15.666.000. Syukur sebesar Rp1.698.200. Persepuluhan sebesar Rp2.415.000 dan sarana fisik sebesar Rp735.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 24 Mei 2026 jam 6 sore sebesar Rp10.493.100, syukur sebesar Rp1.004.000 dan persepuluhan sebesar Rp1.000.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah Pentakosta kedua Senin 25 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp4.729.000 dan syukur sebesar Rp305.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta M. Ferdinandus L. dengan menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari kitab 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Jidon Tuarlela dan duet Alphonse Sisters. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 120 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, kemudian jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Trinitas saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 31 Mei 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta Emus Kita MTH, Sekretaris Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus dan diselamatkan. Dialah Sang Juru Selamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi gereja yang terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Maka ibadah Minggu Trinitas ini adalah kepenuhan syukur kita bagi Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Di hari Minggu Trinitas ini kita rayakan kegenapan karya Allah bagi dunia dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita merayakannya untuk menegaskan keyakinan kita bahwa Allah Tritunggal sungguh-sungguh berkarya di tengah kehidupan, menciptakan dan memelihara, menebus dan menyelamatkan, serta menuntun dan menyertai kita di sepanjang hidup ini. Mari kita naikkan pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jemaat, mari sama-sama ketong ada dalam pengakuan dan perenungan.
Saudara-saudari, jika di hari ini kita merayakan Tritunggal Allah Maha Kudus, itu karena kita meyakini peran Allah dalam hidup kita di sepanjang sejarah kehidupan ini. Namun marilah kita mengakui dengan jujur bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sungguh indah. Namun manusia merusaknya dengan dosa. Lalu Ia mengutus anaknya untuk menebus dan menyelamatkan ciptaannya itu, menuntut umatnya dalam menghadapi tantangan dunia semakin kuat menggoda. Lihatlah dunia di hari ini, manusia semakin terjerumus ke dalam arus kehidupan duniawi yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita patut mengakui bahwa kita pun tak luput menjadi bagian dari mereka. Maka marilah kita eratkan tangan dan lutut yang goyah sambil memohon Roh Kudus memimpin pada pertobatan dan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah kami oleh karena dosa-dosa kami. Sucikanlah kami ya Yesus oleh darah penebusan-Mu, dan baruilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Saudara-saudaraku, Tuhan mengampuni setiap orang menurut kebaikan kasih-Nya. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Sebab firman Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar hingga selama.
Saudara-saudaraku, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah petunjuk hidup baru. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, camkanlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan hatiku, hidupkan tekadku, mencari bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan menggunakan TB2. Pembacaan kita di saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Topanglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti, kami memahami, dan kami mampu untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam kalender liturgi Kristen kita merayakan Minggu Trinitas, atau kata lainnya adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu Trinitas adalah hari Minggu pertama setelah Pentakosta. Bahwa di hari Minggu Trinitas itu Gereja Kristen merayakannya lewat merenungkan dengan sukacita dan ucapan syukur atas apa yang telah dilakukan oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Karya-karya besar untuk menggenapi keselamatan umat manusia yang berdosa di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu berarti karya-karya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus tidak saja dirasai, dinikmati oleh orang-orang yang hidup lampau, tapi juga dinikmati dan dialami oleh kita sampai saat ini. Kita mengingat tentang Bapa sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi, kemudian memelihara hasil ciptaannya, memelihara kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Kita juga mengingat anak Yesus Kristus sebagai juru selamat yang memberi diri masuk ke dunia dan menyelamatkan manusia. Dan kita mengingat juga Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Tiga pribadi ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, adalah tiga yang tidak bisa dilepas pisahkan. Setara, utuh, sehakikat. Jadi kalau ada orang yang menganggap orang Kristen menyembah tiga Allah, maka tidak sama sekali. Tiga pribadi itu sehakikat, utuh, dan tidak dapat dipisahkan. Karena itu saudara-saudaraku, terhadap karya besar Tritunggal itu termasuk yang kita rasakan, kita diingatkan kembali sebagai orang-orang percaya untuk merespons karya-karya besar yang telah Trinitas itu tunjukkan dalam kehidupan kita. Karya-karya yang menyelamatkan kita, karya-karya yang membuat kita berarti, dan karya-karya itu juga harus kita respons sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang kita terima dari Allah Tritunggal itu. Nah, hari ini saudara-saudaraku, teks ini dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 akan menuntun kita untuk merespons karya-karya besar Tritunggal itu dalam seluruh kehidupan kita. Teks ini mau mengarahkan bagaimana kita menjawab karya Allah yang besar itu, karya Tritunggal yang besar itu dalam kehidupan kita. Khususnya di bulan ini kita bicara tentang gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica.
1 minggu full bulan Mei kalau ibu dan bapak mengikuti terus proses beribadah, maka kita banyak bicara tentang bagaimana gereja rumah tangga kita itu. Bagaimana mewujudkan karya kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca teks 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, teks ini adalah merupakan bagian penutup dari surat Paulus yang kedua bagi jemaat di Korintus. Menutup surat saja Paulus memberi nasihat. Paulus tidak saja memberi salam, tapi Paulus juga memberi nasihat bagi jemaat. Mari kita lihat satu persatu, ibu dan bapak, dan nasihat-nasihat ini adalah merupakan respons kita, bukan cuma jemaat di Korintus, terhadap kasih setia Allah Tritunggal dalam hidup kita. Bagian penutup daripada surat ini, pertama-tama Paulus menyapa jemaat dengan sukacita dan mengharapkan mereka untuk ada dalam kesempurnaan. Kita baca, dia bilang begini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Paulus sangat berharap saudara-saudara bahwa ketika jemaat Korintus menerima surat ini, mereka ada dalam suasana yang bersukacita. Ini sama dengan ketika ketong bertemu dengan orang percaya dan ketong memberi salam shalom, damai sejahtera atasmu. Bersukacitalah. Bukan saja bersukacita, tetapi besar harapan Paulus agar mereka hidup bisa sempurna. Paulus menyapa jemaat di akhir suratnya ini dengan harapan yang besar, bahwa jemaat tetap bersukacita dan harapan agar keadaan mereka bisa menjadi lebih sempurna. Mengapa saudara? Sebab pada saat Paulus menulis surat ini, jemaat Korintus saat itu sementara labil. Mereka dibingungkan dengan munculnya guru-guru palsu yang mencoba untuk meragukan kerasulan Paulus. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa seorang penjahat yang tadinya adalah orang yang mencari orang Kristen untuk dibinasakan, tiba-tiba menjadi seorang rasul. Lalu guru-guru palsu muncul dengan ajarannya bahwa mereka sama sekali tidak percaya tentang kerasulan Rasul Paulus. Dan itu menyebabkan para pengikut Rasul Paulus juga tidak bersukacita. Ada dalam keadaan yang bingung. Tetapi Paulus sangat berharap supaya mereka tetap ada dalam sukacita. Dan bukan saja sukacita, harapan Paulus agar keadaan mereka bisa menjadi sempurna. Paulus menyadari bahwa setiap manusia memang tidak sempurna dan ada banyak sekali kelemahan. Dan dia juga menunjuk kepada dirinya yang penuh dengan kelemahan. Dan mungkin saja kelemahan itu dapat saja melemahkan keberadaan mereka ketika menghadapi tantangan guru-guru palsu itu. Karena itu Paulus berharap agar mereka selalu berusaha menjadi sempurna. 2 Korintus 13 ayat 9 dia bilang begitu. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna seperti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus? Kesempurnaan macam mana? Indikator apa yang menentukan bahwa mereka sempurna? 2 Korintus 13 ayat 7 kemudian bilang, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat
supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Bagi Paulus, kesempurnaan orang-orang Korintus adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah, tapi mereka harus tetap berbuat baik. Mereka harus bisa memperbaiki dan memulihkan hidup mereka. Paulus berharap dari yang sing betul, dari yang sing baik, dari yang jauh dari kebenaran, sedikit demi sedikit akan dipulihkan untuk menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu, bagian pertama teks ini juga sebetulnya mau mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita memang bukan orang yang sempurna. Beta yakin serohaninya dia, sedalam dia mencintai Yesus, tapi hidupnya pasti tidak sempurna. Dia punya banyak sekali juga kelemahan. Yang terkadang kelemahan itu melemahkan posisinya sendiri. Menjadikan kelemahan itu sebagai sesuatu yang dibenarkan jika kita berbuat hal yang tidak benar. Itu sering terjadi dalam ketumpung hidup. Kadangkala ketong sing mampu berbuat yang lebih baik. Kadangkala ketong sing mampu untuk menjadi yang terbaik. Lalu ketong membenarkan kelemahan kita. Barang beta manusia tuh, itu beta sudah beta pun sifat. Mau bikin bagaimana lah. Bahkan kadang-kadang orang kutip ayat Alkitab. Dia bilang roh memang penurut, tapi daging lemah. Kadang ketong ada dalam posisi membenarkan kelemahan kita. Padahal Paulus bilang itu salah. Semua orang punya kelemahan, semua orang punya kekurangan. Tetapi tidak serta-merta lalu kita membenarkan kelemahan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Ibu dan Bapak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata usaha, ketika dia bicara tentang usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kata usaha itu adalah upaya atau kerja keras yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Jadi ketika Paulus bilang berusahalah, maka Paulus mau bilang harus dilakukan tindakan dengan sungguh-sungguh. Kerja keras tuh orang yang pernah bikin setengah-setengah hati toh. Kerja keras itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau berusaha untuk menjadi sempurna, maka sebetulnya Paulus bikin ingat ketong harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau mau bikin baik, maka kebaikan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setengah-setengah. Jadi sing boleh sama sekali ada alasan manusia, kemanusiaan dengan segala kelemahannya menjadi hal yang dibenarkan. Kita harus berupaya untuk melakukan yang baik dengan sungguh-sungguh dan dengan tujuan tertentu. Beta rasa kalau ketong tetapkan satu tujuan untuk tindakan yang mau ketong lakukan, maka pasti ketong lakukan itu dengan sungguh-sungguh toh. Sama itu yang Paulus mau bilang. Menuju kesempurnaan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya menjadi baik.
Tema kita bicara tentang Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Bicara tentang keluarga, bicara tentang anggotanya, papa, mama, anak-anak, orang tua, bahkan mungkin juga di dalam keluarga ketong tinggal dengan orang-orang yang ketompong kenalan, ketompong teman, ketompong sahabat, siapa saja. Maka firman ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa mari ketong mencoba di dalam kehidupan keluarga kita untuk melakukan hal yang baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadinya ketong terbiasa mengeluarkan kata-kata makian for anak-anak, ketong harus belajar sungguh-sungguh untuk sing bikin akal. Bapak Ibu jam pernah bilang anak-anak dia kenal maki dari luar. No. Ketika dia dengar papa dan mama bisa saling memaki, maka itu terekam. Dan dia akan menjadi anak-anak yang tumbuh dengan kebiasaan itu. Kalau dia lihat papa dan mama pemalas, main HP, scroll kiri kanan. Apalagi sekarang bukan cuma anak-anak, mama-mama dan bapak-bapak dong juga FYP ke apa barang ke itu. Simpang foto, video dan lain-lain sebagainya dan waktu-waktu tertentu. Percaya anak-anak juga pasti begitu. Dong sem belajar. Dong sem perlu urus rumah, dong sem bisa dijadikan anak-anak yang membantu orang tetua. Sebab karakter yang ketong bentuk for anak-anak bukan karena ketong mendidik dengan kata, tapi ketong mendidik dengan tingkah laku. Mereka belajar dari pola hidup yang selama ini Bapak dan Ibu ajarkan for anak-anak. Ibadah malam nih biasa anak-anak banyak. Semoga anak-anak saya bilang, nah itu keseng, Papa dan Mama betul toh. Gereja rumah tangga adalah gereja yang terus-menerus harus menjadi sempurna. Sempurna karena mereka adalah milik Allah. Sempurna untuk menjadikan keluarga itu sebagai keluarga Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan baik harus terus-menerus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ketumpu satu tujuan saja. Beta rasa, beta pasti, ibu bapak pasti setuju dengan beta. Warisan yang paling berharga itu bukan uang, itu bukan rumah besar mewah, itu bukan tanah, tapi warisan terbesar bagi anak-anak kita adalah kehidupan yang mengenal Tuhan. Kalau kita mulai itu dari rumah tangga, saya nggak usah takut. Dia sampai di Amerika sekalipun dia yang pernah akan terkontaminasi oleh apapun juga. Karena ketong tempo sebelum dia tahu apa-apa ketong su cekoki dia dengan karakter yang baik. Sekali lagi ibu dan bapak, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan hari ini bikin baik, besok jadilah. Hari ini tobat, besok istobat. Yang berikut ibu dan bapak yang Tuhan Yesus kasih. Rasul Paulus menutup surat ini dengan menasehatkan mereka begini. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Mengapa Paulus menasehatkan orang Korintus supaya mereka sehati dan sepikir? Sekali lagi, karena sebetulnya
ada masalah yang dialami, tadi Betus bilang di awal munculnya guru-guru palsu yang meragukan kerasulan Paulus, dan kondisi ini berpotensi konflik. Yang pegang Paulus dia bilang, Paulus rasul mau ale don tahu apa. Yang lebih dengar guru-guru palsu bilang, ale don dapat parlente selama ini dia bukan rasul. Itu satu konflik toh. Tarik menarik antara beberapa komunitas hanya karena mengaku siapa yang paling benar di hadapan Allah. Karena itu Paulus bilang mereka harus sehati sepikir. Sehati sepikirnya apa? Dalam bahasa aslinya sehati sepikir adalah berpikir dengan cara yang sama. Berpikir dengan cara yang sama. Pasti dong bisa bilang, seng mungkin apa ya kalau ketong 2-3 orang dalam rumah saya pasti ketong berpikir dengan cara yang seng sama-sama. Cara yang berbeda. Memang dalam satu persekutuan, perkumpulan yang paling kecil dalam keluarga, pasti kita memiliki cara pandang yang berbeda atas satu masalah. Cara pandang yang berbeda ini dipengaruhi oleh banyak hal. Pendidikan beda saja, ketemu pun cara pandang beda. Status sosial beda saja, ketemu pun cara pandang beda. Belum lagi kalau ketemu kepentingan ada, cara pandang lebih beda lah. Itu realitas ibu dan bapak. Dan jika kita harus berpikir dengan cara yang sama, itu kata aslinya dia bilang sebetulnya mudah. Mudahnya apa? Jika ada 2 orang yang punya pendapat berbeda, cara berpikir berbeda, untuk bisa berpikir dengan cara yang sama, maka yang satu terhadap yang lain harus mencoba berada pada posisi yang lain untuk melihat sesuatu itu. Kita kasih contoh ya. Ada satu bola. Bola itu diberi 2 warna. Yang satu putih sebelah dan yang satu hitam. Hitam sebelah kiri, putih sebelah kanan. Pasti Bapak K dan teman-teman bilang bola ini dia warna putih. Toh? Ibu Mendy dan saudara-saudara yang di kiri bilang, "Seng, ini warna hitam." Baku melawak rame. Ali tahu apa co lihat putih. Sini bilang, "Oh semata su buta kapa, ini hitam." Bagaimana caranya untuk berpikir dengan cara yang sama? Ketungkas bola balik. Ibu Mendy dan orang-orang yang di sini pindah ke kanan, Bapak K dan orang-orang sini pindah ke kiri. Apa yang jadi? Pas toh? Oh iyo, tadi dia bilang putih ale. Di sini bilang, oh betul, tadi dong ini bilang hitam. Bahwa jika kita mau berpikir dengan cara yang sama, itu berarti kita rela untuk mengorbankan sedikit perspektif kita dan kita mencoba untuk merasakan, mengalami dan meresapi perspektif orang yang berbeda itu. Gampang toh? Gampang. Sebetulnya gampang. Untuk membuat ketong satu hati itu gampang. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat dari sudut pandang orang itu. Supaya kita tahu mengapa dia berpendapat seperti itu. Tapi orang Ambon nih kebanyakan dong suka lihat dari yang di muka-muka saja. Lihat medsos. Pas satu orang dekas keluar kata A, semua orang membuli sudah. Ikut dia pemikiran. Tanpa tahu masalahnya seperti apa.
Satu orang berpendapat B, semua akan membuli tanpa tahu mengapa dia berpendapat B. Apalagi sekarang ini sudah mulai musim main bola. Masing-masing bataru dia punya. Lalu lain mulai menghina lain. Bilang lain, coba sekali-sekali duduk di kesebelasan itu dan memperhitungkan mengapa dong ini betul-betul fans ini ya. Jangan cuma bully-bully saja. Beta maksud adalah ibu dan bapak, jika proses ini kita lakukan, maka sebetulnya kita meminimalisir konflik. Ketika kita mengambil posisi untuk berpikir sama dengan orang lain, maka kita memperkecil konflik yang terjadi. Bagian ini juga bikin ingat keton dalam keluarga tuh. Papa, mama, orang tua, anak-anak, kadangkala keton salah paham. Baku melawang, bukan sing entos itu. Tapi ujung-ujungnya masing-masing mempertahankan pendapatnya. Kadang-kadang anak-anak kasih pendapat, belum apa-apa lah, belum papa deh mama belum duduk di posisi anak-anak lah dan sudah bilang ada tai ayah balender mau tahu apa. Ose ada belum rasa apa-apa, beta tuh lebih tahu. Konflik terjadi. Anak-anak dong mau ke sekolah dompung isi hati. Dong bilang mama dan papa saja suka ya singa macam begitu. Keton saya bisa curhat. Sama. Ketika ada masalah-masalah atau hal-hal seputaran IT. Beta kasih contoh saja. Anak-anak nih dong bikin ketua samber. Papa deh mama dong tahu apa? Ada sih tahu apa mau. Cantikkan sabaran-sabaran nanti akan begini begitu. Coba dong ambil posisi di seputar papa dan mama untuk dong merasakan mengapa papa dan mama bikin begitu. Kalau semua anggota keluarga bisa bikin yang baik itu, beta rasa ketong aman-aman. Seng pernah akan jadi masalah. Karena ketong berusaha untuk memahami orang lain dari sudut pandangnya dia sendiri. Yang terakhir, nasihat Rasul Paulus. Dia bilang dalam ayat 11c, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Nasihat ini disampaikan oleh Paulus untuk mengingatkan tentang hidup berdamai dengan sesama mereka, sesama orang Kristen, tapi juga hidup berdamai dengan komunitas lain, orang-orang yang membenci mereka, orang-orang yang tidak menyukai mereka, orang-orang yang mengkhianati Paulus. Hebat ya? Tapi susah alih. Berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan orang yang membenci kita. Itu nasihat Paulus bagi Korintus. Kalau mau hidup rukun, maka ale dong harus berdamai di dalam. Kalau mau hidup rukun, ale dong harus berdamai dengan orang-orang sekitar. Jangan tinggal sendiri lalu bilang, dong itu tarbatul. Jangan kumpul deng dong itu, karena dong itu seng satu deng ketong, seng. Rasul Paulus bilang berdamai bukan saja dengan sesama orang Kristen, tapi juga dengan komunitas yang lain yang ada di Korintus. Mengapa? Sebab ketika mereka melakukan hal itu, maka sebetulnya mereka sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka.
Bagian terakhir nasihat Rasul Paulus ini saudara-saudara hendak mengingatkan kita bagaimana kita menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kita. Beta rasa seksa orang lain di antara katong yang seng ingin damai. Betul ya? Ketong semua ingin damai. Ketong semua ingin keluarga baik-baik. Ketong ingin keluarga harmonis. Papa sayang mama, mama sayang papa. Yang seng habis-habis. Ibu bapak itu sebetulnya makna cincin kawin ya. Kenapa dia melingkar? Dan dia tidak pernah lepas. Itu kasih yang seng pernah putus. Dia mau cantik dulu, lalu kawin dia susah cantik laika. Dolo-dolo tidur si manggerong, tiba-tiba su kawin poro su besar lah tidur manggerong. Cinta tuh sem pernah putus. Kalau itu yang terjadi dalam keluarga maka damai sejahtera itu menjadi bagian dari papa dan mama. Berdamai dalam setiap anggota keluarga. Sebab memang ada banyak hal yang belum ada damai ya. Ada konflik, papa dan mama, sekarang so ada apa? Istilah 02, 03, 00 sekian kosong. Bukan papa sapu 02, mama juga bisa punya 02. Keluarga susah berdamai lah, karena kadangkala apa yang orang tua ucapkan melukai hati anak-anak. Dong tumbuh dengan hati yang luka. Dong tumbuh dan dendam kesumat. Papa dan mama panggil katong binatang sasaja, mengkali katong kebun binatang. Saya sekali mesti bilang papa dan mama kalau panggil ketemu binatang berarti papa dan mama itu juga binatang pun papa dan mama. Toh kalau panggil anak-anak anjing berarti itu anjing pun papa dan anjing pun mama. Kita juga belum berdamai karena mungkin ada masalah. Kalau tinggal di mama mantu. Kalau tinggal dengan papa mantu, kalau tinggal dengan ipar-ipar, apalagi ipar-ipar yang suka bikin senu, terlama bicara macam-macam perpaitua, bicara macam-macam perpaitua, katong ancor. Paulus bilang mesti berdamai. Mau mengupayakan sesuatu yang baik harus berdamai. Berdamai dengan musuh sekalipun. Sekali lagi, berdamai dengan musuh. Kok sampai sini pasti dia bilang, Ibu Pendeta akan susah-susah gampang. Mau berdamai bagaimana dia cari beta putus-putus Tanjung langgar lautan. Mau berdamai bagaimana dia pun kalakuan terbaik mau. Kadang-kadang orang bilang, katong tanya, Subai deng ini karena sudah ibu. Betul sudah ibu, beta semua maafkan dia. Tapi beta pernah lupa dia perbuatan. Belum berdamai Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sebab berdamai itu dimulai dari hati kita yang bersih. Damai itu memang indah. Damai itu yang diinginkan oleh banyak orang. Dan itu beta harus bilang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau ketong seng luar biasa di dalam Tuhan, ketong seng bisa melakukan sesuatu yang baik dan yang sulit untuk melakukannya. Cuma orang-orang yang luar biasa saja.
Maka persekutuan itu indah, makanya Paulus menutup nasihat ini, surat ini dengan bilang, haledong di Korintus, ketemu yang ada di Makedonia, memberi ciuman kudus kepada haledong. Suatu simbol dari persekutuan rohani. Bahwa dong mendukung seutuhnya persekutuan yang diberkati. Akan penghujung apa Bapak Ibu? Kalau semua hidup baik, benar, damai sejahtera itu ada, maka berkat itu dicurahkan bagi setiap orang dan setiap keluarga. Kalau Bapak Ibu baca bacaan ini, ada 2 kali Rasul Paulus bilang tentang berkat itu. Yang pertama ada di 2:11d, dia bilang, dan Allah sumber kasih dan damai menyertai sejahtera akan menyertai kamu. Bukan itu saja, dia ulang lagi di ayat 13, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Menyertai siapa? Menyertai mereka yang hidup baik sebagai anak-anak Tuhan. Menyertai mereka yang dimana ada damai itu, dan damai itu menggulung-gulung. Sama seperti yang ditulis oleh Mazmur 133, dia bilang begitu. Beta ingin baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan turun ke leher jubahnya. Itu tanda pengurapan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagi setiap keluarga yang melakukannya, berkat menjadi bagian dari kehidupan saudara-saudara. Amin.
Saudara jemaat, mari berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan iman dan percaya kita. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Kita akan mendengarkan puji-pujian oleh Jidon Tuarlela. Selamat malam jemaat, shalom. Semoga pujian ini dapat membawa sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan, tidak terhitung yang Kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat
Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Oh, terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersama aku selamanya. Engkau berkenan sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Oh, terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersama aku selamanya. Engkau berkenan sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Terima kasih. Terima kasih Zidon. Tuhan Yesus berkati dengan segala talentanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Tuhan telah mengaruniakan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di saat ini. Kami datang ya Kristus membawa persembahan-persembahan kami. Kami sungguh mengalami kasih dan berlimpah berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Olehnya kami meminta Tuhan mengajarkan kami untuk dapat menata hidup kami dengan segala baik, sebagai wujud kami yang selalu bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Semua persembahan yang kami berikan di saat ini kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati sebagai alat kesaksian pelayanan-Mu untuk kerja-kerja misi-Mu di dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh duet Alphonse Sisters. Bapak Ibu selamat malam, Shalom. Beta jalan jauh tanpa suara, hari-hari rasa sama saja. Doa beta pelan di dada, Tuhan beta lelah jua. Sering tak kuat sendiri, tapi beta
Itu karena Tuhan yang pegang beta. Terima kasih. Terima kasih untuk Alphonse Sisters yang turut memberi kekuatan bahwa perjalanan hidup kita adalah karena Tuhan yang pegang saja. Mari kita satukan hati dan bawa segala pergumulan dan syukur kita kepada Tuhan dalam syafaat, dan akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami angkat kepadamu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi yang telah membuktikan kemahakuasaannya dalam karya-karya besar di sepanjang sejarah hidup manusia, yang telah menciptakan dunia ini, memelihara dunia ini, memelihara orang-orang yang berkenan di waktu-waktu yang lampau, memberi keselamatan lewat penebusan di kayu salib, lewat Yesus Kristus, dan menghampiri kami semua sampai saat ini di dalam Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih sebab komitmen iman kami mengatakan hanya karena perjalanan waktu bersama Tuhan sajalah Allah Tritunggal kami bisa dilawatkan sampai pada hari ini. Kalau kami hadir di sini di dalam ibadah Minggu Trinitas, sekaligus sebetulnya adalah keyakinan iman kami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang kami akui di sepanjang sejarah hidup kami dan yang akan terus menuntun kami di usbu yang baru. Kami berdoa bagi perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru. Terima kasih Engkau melawat kami lewat firman kebenaran-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk kami terus memulihkan hidup kami seperti layaknya orang-orang percaya. Firman yang mengingatkan kami bagaimana kami harus membentuk karakter iman anggota keluarga kami, supaya legacy yang kami berikan kepada anak-anak adalah legacy yang tidak pernah dapat hancur binasa. Karena itu kami berdoa Bapa, berkatilah setiap gereja rumah tangga kami. Berkatilah eklesia domestika kami. Orang-orang yang telah Tuhan pertemukan dalam ikatan suci pernikahan, orang-orang yang terus Engkau jaga dan pelihara bahkan memperoleh anak-anak dan cucu-cucu. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Keluarga yang ada bersama kami atau keluarga yang terpisah. Papa, mama, anak-anak karena tuntutan masa depan, pekerjaan, ataupun tuntutan pendidikan anak-anak. Atau bahkan juga keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal yang masih terus bertahan di hadapan Tuhan. Kiranya diberkatilah setiap rumah tangga kami. Kami berdoa juga bagi rumah tangga yang mungkin terpisah. Ada saudara-saudara kekasih kami hari ini yang masuk ibadah. Mereka adalah pekerja-pekerja yang datang dari luar daerah ke Ambon. Mereka terpisah dengan keluarga mereka di tempat di mana daerah mereka berasal. Kami berdoa Tuhan pun
memberkati kehidupan keluarga yang jauh terpisah itu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul tentang hidup ini. Keluarga-keluarga yang tetap bergumul untuk keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga yang bergumul agar anak-anak bisa sekolah. Keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah mungkin karena sakit. Mungkin ada pergumulan-pergumulan antara anggota keluarga. Yakinkan kami sungguh Bapa bahwa karya besar Tritunggal itu selama-lamanya akan ada bersama-sama keluarga kami. Berikanlah hikmat kepada kami supaya kami mampu membentuk karakter suami, istri, orang tua, anak-anak, semua orang dalam lingkungan keluarga kami. Supaya karakter-karakter mereka adalah karakter-karakter Kristus. Mereka hidup bukan saja hidup untuk diri mereka sendiri, tapi hidup karena Tuhan yang memberi kehidupan kepada mereka. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan rumah tangga. Bapak duda, ibu janda, anak-anak yatim piatu. Mereka juga yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan dari setiap orang. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sementara ada dalam hati yang luka, persoalan, konflik, kesesakan, hilang harapan, putus asa. Yakinkan mereka sungguh Tritunggal Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa juga bagi gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang terus berkembang, gereja yang terus bertumbuh, sekalipun banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, bahkan di tempat-tempat tertentu kebebasan untuk beragama hilang. Kami tetap berdoa, kiranya Engkau mempekerjakan orang-orang yang setia dan rendah hati, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan ini dengan baik. Kami berdoa bagi semua jemaat, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, dan semakin bertambah-tambah orang yang mengenal Engkau dan memberi hidup selayaknya seperti Engkau. Bapa di sorga, kami bahkan berdoa bagi gereja Protestan Maluku. Engkau memberi hati kepada para pelayan-Mu, Engkau memberi hikmat kepada MPH Sinode, Engkau memberkati 34 klasis yang ada di GPM, Engkau memberkati 772 jemaat yang ada di GPM yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Engkau memberkati setiap hamba Tuhan yang turut melayani daerah yang jauh, yang sulit. Ada banyak sekali tantangan, kami tetap berdoa bahwa Injil terus menyala di sana. Kami berdoa khusus bagi klasis Kota Ambon. Engkau memberkati MPK, Bapak Ketua, Ibu Sekretaris dan semua MPK yang lain. Memberkati semua staf yang mengerjakan program-program kerja, baik para sekbid dan para pegawai, supaya mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan seperti yang Engkau embankan. Kami berdoa bagi 21 jemaat yang ada di klasis ini, dengan seluruh dinamika pelayanan yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kepada para hamba Tuhan dan mengembangkan, menumbuhkan iman yang telah ditaburkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Lebih khusus kami berdoa bagi jemaat Bukit Doa yang ada bersama di dalam tugas dan tanggung jawab melayani. Baik itu majelis jemaat, para kolektan, dan semua orang juga yang bertugas di Gereja Maranatha. Tuhan memberkati mereka
dalam seluruh tanggung jawab karena potensi yang Engkau berikan bagi mereka untuk menata gereja ini menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang menyuarakan kasih Tuhan yang besar dan menyaksikan nama Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi seluruh kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami memberi diri untuk diatur oleh Tuhan, supaya kehidupan kami di dalam bangsa dan negara ini berfaedah dan bermanfaat. Kami wajib berdoa bagi mereka yang Engkau panggil dan Engkau utus, baik di jajaran eksekutif, birokratif, para legislator, orang-orang yang menegakkan hukum dan keadilan, orang-orang yang selalu ada untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati mereka semua sebagai bagian yang penting bagi seluruh kehidupan pelayanan di dalam bangsa dan negara, tapi lebih khusus di Maluku tercinta, di Ambon tercinta, bahkan di mana saja kami tinggal, RT RW sekalipun, maka keluarga-keluarga Kristen akan menjadi bersinar di sana. Kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi dalam usbu yang baru. Tapi satu yang pasti, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Karena itu kami membawa doa kami sambil berdoa khusus bagi Bapak Maku Tilukai, tuagama di Gereja Maranatha yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami meminta Tuhan pulihkan. Kami meminta Tuhan bekerja dengan tim medis, alat-alat yang dipakai, obat-obatan yang dipakai, supaya pada waktu yang Tuhan tentukan, Bapak Maku kembali ada bersama di dalam pelayanan ini. Ini doa kami, ini syukur kami, ini pergumulan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sumber hidup, kami bawa doa ini dalam doa bersama kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, ibadah yang kita laksanakan bersama ini hendaklah memaknai seluruh tanggung jawab kita sebagai gereja yang terus memberitakan kasih Allah dan terus dibarui menurut kehendak-Nya. Pergilah sebagai utusan-utusan Tuhan yang menjadi terang bagi sesama dan ciptaan lainnya. Ku selamatkan
Saudara-saudara jemaat, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, ibadah selesai. Shalom.